Marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita belajar pada hari ini materi ketujuh, pembelajaran iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu: 1. Memahami makna beriman kepada malaikat Allah. 2. Menyebut nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. 3. Menerima keberadaan malaikat Allah. 4. Menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi pemahaman makna iman kepada malaikat Allah. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Pembelajaran pertama kita masuk makna beriman kepada malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak ibu semuanya tahu, masih ingatkah anak ibu rukun iman? Ya, ada berapa rukun iman? Ada 6. Ya, salah satunya iman kepada malaikat Allah, termasuk rukun iman yang kedua. Sekarang, apa pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Kemudian pengertian malaikat, malaikat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya atau nur dan bersifat gaib. Gaib artinya tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Kemudian pelajaran berikutnya, apa perbedaan malaikat dengan manusia? Apa perbedaan malaikat dengan kita? 1. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sedangkan kita manusia mempunyai jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua, perbedaan malaikat dan manusia. Malaikat tidak membutuh makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Sebaliknya, manusia membutuhkan makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki nafsu, tetapi dia memiliki akal. Sedangkan kita manusia memiliki kedua-duanya, nafsu dan akal. Yang keempat, malaikat tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Sedangkan kita manusia akan mati setelah tiba waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu semuanya, jadi tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ya. Sedangkan yang ketiga, meyakini malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Apa saja sifat-sifat khususnya? Pertama, selalu patuh dan taat kepada Allah. Kemudian tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Diciptakan dari nur atau cahaya.
cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Ayo, sekarang kita lanjut pelajaran berikutnya. Yang B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ya, coba anak ibu perhatikan. Di sini ada ibu memegang kartu, ya, nama-nama malaikat Allah, ya, beserta tugas-tugasnya. Ada berapa malaikat Allah yang wajib kita imani? Ada 10, ya, beserta tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas menyampaikan rezeki Allah kepada manusia yang ada di muka bumi. Itu tugasnya. Yang ketiga, Israfil. Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa makhluk Allah di muka bumi. Sedangkan yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar tugasnya sebagai penanya atau pemeriksa amal manusia di dalam kubur. Kemudian malaikat Nakir. Nakir juga bertugas penanya dan pemeriksa amal manusia di dalam kubur bersama malaikat Munkar. Kemudian malaikat Rakib. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal kebaikan manusia yang dilakukan di dunia. Ya. Kemudian malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal keburukan manusia selama di dunia. Kemudian yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, anak-anak ibu, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Ya, itulah tadi nama-nama malaikat yang wajib kita imani, ya, yang wajib kita imani. Supaya anak ibu mudah untuk mengingat nama-nama malaikat ini, ibu akan kasih tip, atau kamu biar mudah ingat, ibu akan kasih satu lagu, yaitu tentang nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, dan Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, dan Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat wajib kita ketahui. 10 malaikat wajib kita imani. Jadi anak-anak, itulah nama-nama malaikat Allah yang wajib kita imani. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat tahu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Selanjutnya, pelajaran kita berikutnya itu menerima keberadaan malaikat Allah. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita diberitahu oleh Allah keberadaan malaikat itu melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah.
diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, ya, dan diberi imbalan oleh Allah. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Apabila kita banyak mengingat mati, insya Allah kita akan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang baik sehingga akan selalu didoakan oleh para malaikat. Apa saja perbuatan yang baik itu? Menuntut ilmu, mengunjungi sanak saudara dan sahabat, menjalin tali silaturahmi, tidur dalam keadaan suci, kemudian memilih barisan paling depan ketika melaksanakan sholat jamaah. Ya, itu. Anak-anak sekalian, selanjutnya pelajaran kita berikut perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Apa saja perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah? Di antaranya, satu, suka bersedekah, ya, peduli kepada sesama untuk menolong orang lain. Yang kedua, gemar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, kemudian menghormati guru, menghargai sesama, mengunjungi orang sakit dan mendoakannya supaya cepat sehat. Semua amal perbuatan kita tadi dicatat oleh malaikat raqib dan atid, ya. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya tiada satu pun ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sehingga kita dicatat oleh para malaikat sebagai hamba Allah yang taat dan patuh yang nantinya dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.